Halo semuanya, selamat datang di channel Eleven Story. Oke, karena saat ini itu adalah sudah memasuki tahun atau semester baru ya di perkuliahan, dan seperti halnya pasti banyak juga mahasiswa-mahasiswa baru yang sedang atau sudah menjalani ospek pada tahun ini 2024 ini. Tentu kita sudah melewati zaman COVID yang dimana ospek melalui Zoom, dan sekarang kita sudah kembali lagi ke ospek offline, yang dimana banyak sekali nih pro dan kontra tentang ospek ini, ya kan? Ospek di Amerika, ospek di Indonesia, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, menurutku ada satu topik yang mau ku bahas nih pada saat ini, yaitu adalah kenapa anggota atau panitia ospek itu harus memarah-marahi mahasiswa baru, terkhusus di Indonesia, karena budaya itu yang masih ada di Indonesia. Ada beberapa faktor yang akan ku jelaskan. Yang pertama itu adalah, oke, kita cerita satu persatu dulu ya. Yang pertama, sebenarnya panitia yang bertugas untuk marah-marah ini tuh udah dibagi-bagi tuh bagiannya. Jadi nggak semua panitia itu kejam dan suka marah-marah di ospek khususnya. Jadi kalian lihat aja, biasanya itu orang-orang yang make almet itu adalah orang-orang yang dikhususkan buat marah-marah. Jadi kalian tuh nggak harus takut sama semua panitia ospek yang ada di sana, karena nggak semua dari mereka. Mungkin kalian bisa cari beberapa kayak yang pakai baju PMI kan, ya itu mereka kan khusus untuk kesehatan, tidak mungkin dong mereka marah-marah. Nah sebenarnya hal ini tuh memang udah ditugaskan dari ketua panitianya lah atau atasannya, tergantung konsep ospek-ospek yang ada di kampus masing-masing, ya kan? Mungkin ada ketua panitianya yang sudah memodernisasi ospek tersebut sehingga tidak ada lagi konsep marah-marah ini. Nah yang harus kita ketahui adalah panitia yang marah-marah ini kita sebutnya, biasa disebut korlap atau koordinator lapangan, atau kokam, atau sebutan-sebutan lainnya lah tergantung kampus masing-masing. Mungkin ada banyak sebutannya. Jadi korlap ini mereka itu memang ditugaskan menjadi seorang karakter antagonis dalam adegan ospek gitu ya. Ini yang harus aku buka adalah ospek itu sebenarnya panggung teater juga kurang lebih. Jadi teman-teman maba kalau yang denger video ini gak usah baper, gak usah kena mental, santai aja. Kalian ikuti aja dramanya. Memang kalian lah di situ sebagai orang yang tersandra ibaratnya. Tapi mungkin pasti ada pro dan kontra. Oh ini feodalisme, atau ini nggak modern, norak, atau apa segala macam. Nah teman-teman, yang perlu teman-teman tahu adalah satu, para korlap-korlap ini ya ada atau tidaknya itu mereka hanya menjalankan tugas mereka sebagai karakter antagonis ya. Jadi tidak ada korlap yang benar-benar dendam ataupun nggak suka sama mabanya, karena ya kalian siapa, mereka juga ujung-ujungnya ya ada hubungannya sama kalian. Dan ketika nanti ke depan ya di masa kuliah, ketika kalian minta bantuan ya mereka terima-terima aja. Kalau tergantung manusianya sih, mereka sebenarnya tidak ada perasaan dendam ataupun ingin memarahi kalian. Itu hanya tugas mereka, memang tugas mereka seperti itu, job desk yang diberikan kepada mereka memang seperti itu. Malah justru situasi itu akan jadi berisik dan tidak kondusif kalau kokamnya tidak marah-marah. Karena teman-teman, yang perlu teman-teman tahu adalah fakta di lapangan itu berbeda ya. Kalau misalnya orang akademisi yang ngomong sama praktisi yang ngomong, teman-teman yang nggak pernah jadi koordinator lapangan sama teman-teman yang mengkritik kerja koordinator lapangan ini yang tukang marah-marah di ospek, itu nggak akan ngerasain capeknya, nggak akan tahu isi luar dalamnya, cara bermainnya, role-nya gimana. Jadi mereka ini adalah bisa dibilang yang tugasnya tuh paling melelahkan di ospek. Selain karena mereka harus menghabiskan suara dengan marah-marahnya, mereka juga beresiko dimusuhi sama mahasiswa baru, Pak. Bahkan waktu aku di SMK dulu yang dimana budayanya cukup keras pun, itu orang yang senior yang marah-marahnya itu mau hampir dipukul gitu. Karena kan ketika orang sudah dewasa, umur itu hanyalah angka, yang penting nyali. Beda sama SD atau SMP. Nah SMA aja, itu umur tuh udah nggak terkira lagi gitu. Mau kau 20 lawan 40, mau kau 30 lawan 18, itu udah bukan, itu hanya angka gitu. Semua tergantung nyali dan kemampuan pribadi, karena maksimalnya tubuh seseorang itu udah bisa digapai di usia 18. Itu hanya mungkin pengalaman-pengalaman saja yang membedakan. Oke. Jadi mereka tuh selain lelah dalam segi fisik, mental mereka pun terancam, Pak. Ya, jujur aja. Apalagi ya teman-teman harus mempersiapkan mental juga. Bukan hanya mahasiswa yang harus mempersiapkan mental, ya panitia-panitia korlap ini juga harus mempersiapkan mental gitu. Itu satu. Yang kedua,
ada momen-momen dimana pada saat pengenalan itu kan dibawa ke satu tempat gitu. Intinya kan ini kan ospek itu kan pengenalan budaya kampus. Kok sekarang namanya bukan ospek lagi, PBAK, pengenalan budaya akademik kampus. Jadi mereka itu membawa mahasiswa baru dari satu tempat ke tempat lainnya. Contoh, misalnya ospeknya milik universitas gitu atau institut yang sebagian besar mahasiswa dikumpulin di situ tuh, ya kan? Ada lagi ospek fakultas. Nah, orang fakultas kan para panitia di fakultas, mereka kan menjemput maba-maba ini supaya untuk dikenalin di fakultas. Dalam proses menjemput itu kan supaya tidak ricuh, tidak riuh, tidak berserak, ada proses nama baris membaris kok di Indonesia. Nah, orang-orang dengan usia yang berbeda, dengan sifat-sifat yang berbeda, dengan karakteristik berbeda, disuruh berkumpul di dalam satu tempat, pasti berisik pak, pasti ribut, pasti riuh. Belum lagi kalau misalnya ospek antar fakultasnya tuh harus outdoor gitu, ya kan, melewati jalan yang mungkin pada hari itu panas, terik segala macam. Jadi untuk menenangkan mereka, untuk membariskan mereka supaya tidak ribut, walaupun konteksnya kan mahasiswa nih sudah dewasa, tapi kita nggak bisa pukul rata tuh semua mahasiswa tuh sifatnya dewasa sama, nggak bisa. Tetap mereka tuh pasti ada ngobrol sana, lagi baris ngobrol gitu, nggak disiplin lah. Jadi perlu sedikit budaya militer dimasukkan dalam ospek itu, yang dimana pada saat baris berbaris posisinya diam gitu. Kalau misalnya korlap dengan cara yang halus, adik-adik jangan berisik ya, nggak bisa. Tidak bisa, nggak senaif itu. Kita semua tahu cara senaif itu nggak akan efektif dalam mengatur. Harus tegas, harus keras gitu. Ya, jadi aku setuju dengan jangan maki-maki, jangan ngehina fisik, jangan menjatuhkan mental, dan jangan mempermalukan mereka. Tapi harus tetap ada marah-marahnya, harus ada tetap ketegasannya. Dengan poin-poin yang tadi aku sebutin itu dihilangkan. Jadi nggak masalah lu marah-marah, tapi poin-poin seperti menghina fisik, menjatuhkan mental, mempermalukan mereka itu dihilangkan. It's okay, sangat perfectly. Memang harus seperti itu. Ya, podcast ini ku buat karena belum lama ini di kampusku mengenakan PBAK, pengenalan budaya atau ospek. Jadi teman-teman, kita bisa berbeda sudut pandang, bisa berbeda pemikiran, tapi itulah dinamika kampus. Sangat seru untuk diikuti, dan ya intinya jangan baper. Mungkin itu aja lah. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.